Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faizi Putra, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya sebagai kader FKMSB Yogyakarta angkatan 2022 ingin mengisi podcast dengan tema yang sangat menarik untuk kita ketahui, yaitu memperingati Nuzulul Quran dengan membumikan kitab Al-Quran. Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran, yang mana nuzul itu diartikan menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran dapat diartikan kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan, pedoman, dan dasar bagi kehidupan. Sehingga Nuzulul Quran dapat diartikan peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namun peristiwa peringatan Nuzulul Quran ini harus dijadikan sebuah renungan diri tentang hubungan kita, hati kita, jasad kita dengan Al-Quran. Karena ada suatu dalil awkamakol kullu syai' yartabitu bil Quran yusbihu azim. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran yusbihu azim, maka akan menjadi mulia. Contohnya, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu berupa Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka ia menjadi pemimpinnya para malaikat, di antaranya malaikat yang lainnya. Dan juga Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran serta menyampaikan isi yang ada di dalam Al-Quran, maka ia menjadi para nabi dan rasul yang terbaik di antaranya nabi yang lainnya. Begitupun umat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman hidup mereka, maka ia juga menjadi umat yang paling mulia di antara umat
nabi yang lainnya. Lailatul Qadar juga merupakan waktu malam turunnya Al-Quran. Maka ia juga menjadi malam khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Termasuk di bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan ini dijadikan bulan yang paling mulia, yang penuh keberkahan? Karena bulan Ramadan itu juga tempat turunnya Al-Quran, atau waktu di mana turunnya kitab suci Al-Quran. Maka ia menjadi salah satu bulan yang paling mulia, yang penuh keberkahan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi sesungguhnya ketika Al-Quran turun di hati manusia dengan cara membumikan atau mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran, maka ia menjadi sebaik-baik manusia atau menjadi manusia yang paling mulia. Nah, pertanyaannya, mengapa kita meyakini bahwa kitab Al-Quran sebagai kitab suci? Jawabannya tiga. Yang pertama, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang membuat kitab seperti Al-Quran. Jangankan satu surah, satu ayat sekalipun tidak ada yang bisa membuatnya seperti Al-Quran. Sebuah kitab dinamakan suci kalau dia bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran buatan Nabi Muhammad mampu melakukannya, tentunya orang lain juga mampu melakukannya. Barangkali sudah ada yang membuatnya, seperti dikenal dengan orang yang Musailamah Al-Kadzdzab, yang mana Musailamah Al-Kadzdzab itu mencoba membuat satu surah seperti Al-Quran, tetapi isinya dan redaksinya tidak ada yang penuh makna sama sekali. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam firman tersebut, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratin min mislih, maka coba buatlah satu surah sama dengan Al-Quran.
Kalau semisal tidak bisa, tidak sama, mencoba membuat seperti kitab Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, maka ajaklah penolong-penolong kalian min dunillahi, selain Allah. In kuntum shodikin, jika kamu orang-orang yang benar. Makanya gaya bahasa hadis tidak sama dengan gaya bahasa Al-Quran. Kalau memang Al-Quran buatan Nabi Muhammad, tentunya bahasa Al-Quran sama dengan bahasa hadis. Tentunya jauh sekali. Jadi Al-Quran isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis isi dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang kedua, mengapa kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci? Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah pencipta manusia dan benar-benar mengetahui batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia. Tentunya kitab suci Al-Quran yang diturunkan untuk manusia sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 64 bahwa tujuan kitab Al-Quran diturunkan di muka bumi untuk wahudan rahmatan liqaumi yu'minun. Dalam ayat tersebut diterjemahkan oleh Kementerian Agama yang menggunakan corak penafsiran tahlidi bahwa Al-Quran diturunkan di muka bumi agar mereka, semua umat manusia, dapat melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Yang mana ayat tersebut menegaskan bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya, utamanya membimbing umatnya kepada kebenaran dalam hidup di dunia demi mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan Al-Quran akan dijaga keasliannya sampai hari kiamat. Wa inna lahu lahafidun. Jawaban yang terakhir, mengapa kita meyakini bahwa kitab Al-Quran sebagai kitab suci? Jawabannya, karena isinya tidak saling bertentangan. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci isinya saling kontroversi, isinya saling kontradiksi? Misalnya, di satu ayat diajarkan Tuhan itu Esa, namun di akhir ayat diajarkan Tuhan itu tiga. Bagaimana kalau semisal kitab suci saling kontroversi, saling kontradiksi, dan saling bertentangan seperti ini? Makanya sebuah kitab dinamakan kitab suci kalau isinya tidak saling kontroversi dan tidak saling kontradiksi. 6.666 ayat, 30 juz dan 114 surah. Tidak ada satupun yang saling bertentangan, saling kontroversi, dan saling kontradiksi. Oleh karena itu, dengan memperingati nuzulul Quran, mari kita banyak
memperbanyak membaca Al-Quran. Dan membaca adalah pengantar untuk mengerti dan memahami, sedangkan mengerti dan memahami adalah sebuah pengantar untuk bisa membumikan kalam Allah, membumikan firman Allah, dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, itulah dari saya. Mungkin sebelum diakhiri ada sebuah dawuh dari syekhona kita almarhum Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Beliau berdawuh, Al-Quran jangan sampai kalah dengan bacaan-bacaan lainnya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.